Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami. Baik, langsung saja kepada presenter pertama kami persilahkan kepada saudari Melda Cici, kami persilahkan. Baik, yang pertama saya, Melda Cici Fitriana, akan menjelaskan materi mengenai stres. Stres adalah adanya tekanan yang menuntut kita untuk berlebihan atau kita itu merasa tidak mampu untuk mengatasi sebuah permasalahan. Stres itu juga adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang itu menghadapi sebuah ancaman ataupun tekanan. Stres juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang itu merasa gugup, marah, ataupun tidak bersemangat gitu. Jadi contohnya seperti seseorang yang belum memiliki pekerjaan. Jadi ketika seseorang itu belum memiliki pekerjaan, kemudian lingkungan sekitarnya itu tidak mendukung, bahkan malah biasanya itu menanyakan kapan kamu mendapatkan pekerjaan, kapan kamu mempunyai pekerjaan yang tetap. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang dapat membuat seseorang itu mengalami stres. Jika seseorang tersebut itu merasa bahwa dirinya tidak mampu untuk bisa mendapatkan pekerjaan secepatnya. Namun ketika seseorang itu merasa dia mampu untuk bisa mendapatkan pekerjaan, kemudian orang tersebut juga bekerja keras, terampil untuk bisa mendapatkan sebuah pekerjaan, maka tingkat kesetresan seseorang itu juga akan rendah. Namun sebaliknya, jika seseorang itu merasa dirinya tidak mampu, maka tingkat stresnya itu makin tinggi. Contohnya seperti itu. Kemudian ada juga contoh seperti sebagai mahasiswa kita memiliki tugas. Nah, kita merasa tugas itu kita tuh tidak mampu untuk menyelesaikannya, dan kita juga nggak mau berusaha untuk menyelesaikan tugas tersebut. Maka orang-orang yang seperti itu akan merasa bahwa dirinya tidak mampu untuk menyelesaikan tugasnya atau menyelesaikan masalahnya. Sehingga stres itu pun akan meningkat, kesetresannya akan meningkat karena mereka merasa tidak mampu untuk menyelesaikannya. Namun ketika seseorang itu merasa bahwa dirinya mampu untuk menyelesaikan tugas kuliahnya, maka seseorang itu juga tingkat stresnya itu akan rendah. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu dari poin B, yaitu burnout. Konsep burnout sendiri yang diperkenalkan oleh Herbert Vanderberger pada tahun 1973, yang mana beliau mendefinisikan bahwa burnout adalah sebagai sindrom yang termasuk di dalamnya segala kelelahan, pola mengabaikan kebutuhan sendiri, berkomitmen dengan terlalu mendedikasikan untuk suatu alasan, bekerja terlalu lama dan terlalu sering. Nah, jadi menurut Herbert Vanderberger ini bahwa burnout ini sebagai sindrom yang termasuk dalam kelelahan karena terlalu mengabaikan kebutuhan sendiri. Dia terlalu mendedikasikan suatu alasan sehingga dia dalam kerja terlalu terobsesi untuk menyelesaikan pekerjaannya tersebut, sehingga menyebabkan stres dan kelelahan berkepanjangan seperti itu. Selanjutnya pengertian burnout menurut Peepers dan Aronson. Nah, menurut beliau mendefinisikan burnout sebagai kondisi yang ditunjukkan seseorang ketika bekerja dalam situasi yang menegangkan dan penuh emosional. Nah, jadi dapat disimpulkan menurut Peepers dan Aronson, burnout itu sebagai kondisi kelelahan seseorang dalam bekerja karena
dalam sebuah pekerjaan dia mengalami suatu tekanan. Nah, tekanan tersebut membuat seseorang yang bekerja menjadi stres, seperti itu. Baiklah, selanjutnya dari faktor-faktor yang mempengaruhi burnout itu ada beberapa. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi burnout itu sendiri yaitu dari faktor self-efficacy. Nah, faktor self-efficacy ini menjadi salah satu faktor untuk mempengaruhi burnout itu sendiri. Lalu yang kedua, faktor lingkungan atau organisasi. Nah, faktor lingkungan dan organisasi terhadap burnout adalah tuntunan pekerjaan sama seperti yang diungkapkan oleh Lee dan Ashworth. Nah, salah satu penyebab lingkungan dan organisasi ini adalah tekanan pekerjaan yang dilakukan oleh guru BK ketika melakukan tugas layanan yang dilakukan, misalnya merencanakan program, melaksanakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Wayan, yaitu adalah pada poin C, hambatan dalam kinerja konselor. Nah, keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widya swasta. Nah, fasilitator dan instruktur. Namun masih banyak ditemukan hambatan-hambatan yang dihadapi konselor dalam melakukan layanan bimbingan dan konseling secara garis besar. Hambatan bimbingan dan konseling dalam dikelompokkan dalam dua hal, yaitu satu, hambatan internal, dan dua, hambatan eksternal. Adapun hambatan internal itu sendiri yaitu adalah hambatan yang berkaitan dengan kompetensi konselor. Nah, kompetensi konselor meliputi kompetensi akademik dan kompetensi personal. Kompetensi akademik konselor yakni lulusan S1 bimbingan dan konseling atau S2 bimbingan dan konseling, melanjutkan pendidikan profesi selama 1 tahun. Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa masih banyak ditemukan di berbagai sekolah SMP, MTS, MA ataupun sekolah-sekolah yang lainnya guru BK itu non BK, artinya konselor sekolah yang bukan berlatar pendidikan bimbingan konseling. Nah, lalu permasalahan yang selanjutnya, hambatan yang selanjutnya yaitu adalah hambatan eksternal. Yang A, layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja. Nah, benarkah pekerjaan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja? Jawabannya bisa saja benar dan bisa pula tidak. Jawaban benar jika bimbingan dan konseling dianggap sebagai pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan secara amatiran belaka. Nah, sedangkan jawaban tidak jika bimbingan dan konseling itu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan dan teknologi, yaitu mengikuti filosofi, tujuan, metode, dan asas-asas tertentu. Dengan kata lain, dilaksanakan secara profesional. Nah, salah satu ciri keprofesionalan seorang guru bimbingan dan konseling adalah bahwa pelayanan itu harus dilakukan oleh orang-orang ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Nah, keahlian itu diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang cukup lama di perguruan tinggi serta pengalaman-pengalaman. Lalu poin B, bimbingan dan konseling hanya untuk orang yang bermasalah saja, tidak. Nah, sebagian orang berpendapat bahwa BK itu adalah karena adanya masalah. Jika tidak ada maka BK tidak diperlukan, dan BK itu diperlukan untuk membantu menyelesaikan masalah saja. Memang tidak dipungkiri bahwa salah satu tugas utama bimbingan dan konseling adalah untuk membantu dalam menyelesaikan masalah.
Tetapi sebenarnya juga peran guru BK itu sendiri adalah melakukan tindakan preventif agar masalah tidak timbul, dan antisipasi agar ketika masalah yang sewaktu-waktu datang tidak berkembang menjadi masalah yang besar. Nah, kita pasti tahu semboyan yang berbunyi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Lalu yang C, keberhasilan layanan BK tergantung kepada sarana dan prasarana. Seringkali kita temukan pandangan bahwa kehandalan dalam kehebatan seorang konselor itu disebabkan dari ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan mutakhir. Nah, seorang konselor yang dinilai tidak bagus kinerjanya seringkali berdalih dengan alasan bahwa ia kurang didukung oleh sarana dan prasarananya yang bagus dan lain sebagainya. Sebaliknya, pihak konseli pun terkadang juga terjebak dengan asumsi bahwa konselor yang hebat itu terlihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh seorang konselor. Pada hakikatnya kehebatan konselor itu dinilai bukan dari faktor luarnya, tetapi lebih kepada faktor kepribadian konselor itu sendiri, termasuk di dalamnya pemahaman agama, tingkah laku sehari-hari, pergaulan, dan gaya hidup itu sendiri. Nah, lalu yang selanjutnya, konselor harus aktif, sedangkan konseli harus atau boleh pasif. Sering kita temukan bahwa konseli sering menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalahnya kepada konselor. Mereka menganggap bahwa memang itulah kewajiban konselor. Terlebih lagi jika dalam pelayanan BK tersebut konseli harus membayar. Hal ini terjadi sebenarnya juga disebabkan karena tak jarang konselor yang membuat konseli itu menjadi sangat berketergantungan dengan konselor. Konselor terkadang mencitrakan dirinya sebagai pemecah masalah yang handal dan dapat dipercaya. Konselor seperti ini biasanya berorientasi pada ekonomi, bukan pengabdian. Nah, tak jarang juga konselor yang enggan melepaskan konselinya sehingga dia merekayasa untuk memperlambat proses penyelesaian masalahnya. Karena tentunya jika tiap pertemuan konseli harus membayar, maka akan semakin banyak keuntungan yang diperoleh oleh seorang konselor itu sendiri. Nah, lalu yang selanjutnya adalah menganggap hasil pekerjaan bimbingan dan konseling harus segera terlihat, sehingga konseli, orang tua, keluarga konseli yang berekonomi tinggi memaksakan kehendak kepada konselor untuk dapat menyelesaikan masalah secepat mungkin, tak peduli berapa biaya yang harus diperlukan karena munculnya ketergantungan tadi. Lalu yang selanjutnya, guru bimbingan dan konseling di sekolah adalah polisi sekolah. Nah, masih banyak anggapan bahwa bimbingan dan konseling adalah polisi sekolah. Nah, hal ini disebabkan karena seringkali pihak sekolah menyerahkan sepenuhnya masalah pelanggaran kedisiplinan dan peraturan sekolah lainnya kepada seorang guru BK, sehingganya terjadi asumsi yang mengatakan bahwasannya guru BK itu adalah polisi di sekolah. Nah, mungkin sekian dari kami. Apabila ada salahnya dalam tutur kata penyampaian presentasi kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.